nggak ada angin, nggak ada hujan. Pernyataan pelatih Uzbekistan yang bikin kaget fans Garuda. Begini katanya. Pengakuan mengejutkan dari pengamat sepak bola dunia terhadap pemain timnas Indonesia. Fans Garuda bisa menangis terharu dengarnya. Semua dibikin kaget dengan pernyataan pelatih Uzbekistan. Tiba-tiba berani bilang gini ke timnas Indonesia. Sungguh nggak nyangka. Padahal Uzbekistan adalah tim kandidat juara sedangkan Indonesia hanyalah tim yang baru pertama kali ikut ajang kompetisi Piala Asia U23 ini. Fans timnas bisa terharu bangga sampai guling-guling dengarnya. Bagaimana bunyi pernyataannya? Tonton video ini sampai habis ya guys. Jangan sampai pergi dulu sebelum habis menontonnya. Timnas Indonesia U23 dapat pujian sebelum melawan Uzbekistan U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024 Senin 29 April. Laga Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 berjalan alot hingga wasit harus menentukan pemenang melalui adu penalti. Sebab kedua tim sama kuat karena masing-masing tim berhasil mencetak 2 gol. Timnas Indonesia U23 berhasil mencetak gol melalui Rafael Struijk menit 15 dan menit 45 tambah 3. Sedangkan Korea Selatan U23 mencetak angka dari gol bunuh diri Komang Teguh di menit 45 dan Jeong Sang-bin di menit 84. Namun timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan U23 setelah melewati drama adu penalti 11-10. Hernando Ari berhasil menepis tendangan eksekutor ke-6 Kam Sang-yeon dan ke-12 Lee Kang-hae dalam adu penalti tersebut. Alhasil skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Uzbekistan U23 juga berhasil mengalahkan Arab Saudi U23 pada babak 8 besar. Uzbekistan U23 mengalahkan Arab Saudi U23 dengan skor 2-0. 2 gol Uzbekistan dicetak oleh Nurchaev menit 45 dan Rahmon Aliyev menit 84. Alhasil Uzbekistan U23 bakal bertemu timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Pelatih Uzbekistan Timur Kapadze mengakui kebolehan para pemain timnas Indonesia U23. Sebab Timur Kapadze mengaku melihat pertandingan Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Fokus kami adalah ke pertandingan melawan Arab Saudi hari ini, tapi kami juga melihat pertandingan Indonesia lawan Korea, kata Timur Kapadze. Pelatih berusia 42 tahun itu memuji permainan timnas Indonesia U23 yang berhasil mengalahkan Korea Selatan U23. Menurut Timur Kapadze, timnas Indonesia U23 menunjukkan kemampuannya. Setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi U23, Timur Kapadze bergegas untuk menyiapkan anak asuhnya untuk menghadapi Indonesia U23. Indonesia adalah tim kuat, buktinya mereka bisa mengalahkan Korea Selatan. Mulai saat ini, kami akan mulai persiapan untuk pertandingan semifinal, ucap Timur Kapadze. Di luar dugaan, 3 pemain timnas ini diakui pengamat sepak bola dunia. Sungguh kabar yang sangat membanggakan. Buat publik fans Garuda, coba tonton video ini sampai habis. Dan berikan komentar kalian. Apakah kalian juga bangga dengar pengakuan mengejutkan dari pengamat sepak bola dunia untuk pemain timnas Indonesia ini? Selanjutnya,
Pengamat sepak bola asing Ben Griffiths mengungkapkan kekaguman karena pemain timnas Indonesia U23 yang tampil di Piala Asia U20 2024 mengantongi banyak caps di skuad senior. Hal itu disampaikan Griffiths di akun X miliknya saat tim Garuda Muda melakoni duel adu penalti yang dimenangi dengan skor 11-10 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat. Ia menyebutkan nama-nama sejumlah pemain seperti Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, hingga Pratama Arhan. Sungguh tak masuk akal Witan Sulaiman punya 36 caps bersama Indonesia U23 dan juga 44 caps bersama tim senior. Rizky Ridho mengantongi 29 caps di U23 dan 35 caps bersama timnas senior. Hernando Ari 29 di U23 dan 12 senior. Begitu banyak pengalaman internasional untuk pemain kunci yang membawa Korea hingga adu penalti, tulisnya. Marcelino 22 caps untuk U23 dan 23 untuk senior. Sananta di 18 U23 dan 12 senior. Arhan 14 untuk U23 tetapi caps di timnas senior sudah 43 dan lain-lain. Itu gila dan sangat berbeda dengan tim U23 manapun di dunia menurut saya. Nama-nama yang disebut Griffiths memang sudah jadi kekuatan utama timnas Indonesia. Pemain seperti Witan, Ridho, Hernando, Marcelino, hingga Arhan jadi langganan starter di timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong. Kondisi yang berbeda mungkin didapat Sananta. Meski kerap dipanggil, Sananta masih kesulitan untuk bisa rutin bermain di utama-utama tim merah putih. Bahkan bukan hanya mereka, pemain-pemain naturalisasi macam Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Chu Aon, hingga Rafael Struijk juga selalu masuk daftar panggil timnas Indonesia jika tidak mengalami cedera. Peran Hubner dan Ivar bahkan bisa dibilang sentral dalam taktik yang diusung oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Banyaknya pemain muda yang mengantongi caps bersama timnas Indonesia ini tidak lepas dari kebijakan yang diberlakukan STY. Pelatih asal Korea Selatan itu membuat langkah berani dengan lebih banyak memberikan kesempatan pemain-pemain muda untuk bermain di tim Garuda. Kepercayaan itu berbuah kematangan bermain yang ditunjukkan Marcelino dan kawan-kawan di lapangan. Hal itu pula yang terlihat dari para pemain ini sehingga bisa mengukir sejarah membawa timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Yes, alhamdulillah. Kabar baik yang bikin fans timnas tenang setelah mendengarnya. Dan tidak akan khawatir lagi dengan hal ini. Mari kita simak bersama-sama kabar baik ini. Jiwa nasionalisme sudah tak diragukan lagi. Loyalitas dan totalitas Nathan Chu Aon untuk timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 2023 ini akan diperpanjang. Ya, kita harus berterima kasih kepada SC Heerenveen selaku klub pemilik Nathan Chu Aon. Klub ini luar biasa baiknya. Walaupun Nathan juga dibutuhkan SC Heerenveen, namun SC Heerenveen dengan ikhlas melepas Nathan Chu Aon ke timnas Indonesia. Selanjutnya, timnas Indonesia U23 masih bisa menggunakan jasa Nathan Chu Aon di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pasalnya, izin dari SC Heerenveen masih panjang. Nathan Chu Aon sempat meninggalkan timnas Indonesia U23 ketika lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Bek berusia 22 tahun itu harus pulang ke SC Heerenveen. Namun, PSSI melakukan lobby-lobby tingkat tinggi untuk mendatangkan Nathan Chu Aon lagi ke timnas Indonesia U23.
Pemain pinjaman dari Swansea City itu bisa kembali ke Piala Asia U23 2024. Nathan Chuaon akan membela timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024. Pertandingan itu bakal berlangsung pada Senin 26 April di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Nathan Chuaon masih akan bertahan dengan timnas Indonesia U23 dan tidak akan kembali ke Belanda. Pasalnya SC Heerenveen masih libur bermain di Liga Belanda dan baru bertanding pada 3 Mei 2024. Nathan bisa membela timnas Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan, ujar asisten pelatih timnas Indonesia U23 Nova Arianto saat dihubungi Bola Net Sabtu 27 April. Pengorbanan Nathan Chuaon patut diacungi jempol. Dia baru datang ke Qatar pada 15 April 2024 atau hari pertama turnamen dan beberapa jam sebelum penampilan perdana timnas Indonesia U23. Nathan Chuaon juga rela bolak-balik Belanda Qatar demi timnas Indonesia. Bisa gemparkan publik sepak bola Asia. Terima kasih Timnas Arab. Diam-diam pelatih Arab bantu Timnas Indonesia dengan membongkar strategi dari Uzbekistan. Hal ini membuat Shin Tae-yong langsung bisa antisipasi dan membaca strategi Timnas Uzbekistan. Sehingga nantinya STY akan terapkan ke anak asuhnya. Dengan begitu, para pemain Indonesia sudah tidak kaget lagi jika berhadapan dengan Uzbekistan yang secara fisik terlihat besar-besar daripada pemain timnas Indonesia. Jika mampu memanfaatkan bocoran ini, maka timnas Indonesia bisa 90% kalahkan Uzbekistan dan masuk final. Semoga saja pemain Indonesia bisa bermain tenang, rapi, tidak panik, dan selalu waspada. Selanjutnya, pelatih timnas Arab Saudi U23 Saad Al-Shehri beberkan tangguhnya timnas Uzbekistan U23 usai kalah di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya pernyataan Al-Shehri ini bisa menjadi perhatian bagi timnas Indonesia U23 yang akan melawan Uzbekistan U23 di babak semifinal. Timnas Indonesia U23 akan bersua dengan Uzbekistan U23 di babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada Senin 29 April 2024. Timnas Indonesia U23 melenggang ke semifinal usai menekuk Korea Selatan U23 lewat adu penalti 11-10. Sementara itu, Uzbekistan U23 baru saja menumbangkan Arab Saudi U23 2-0 pada Jumat 26 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan Arab Saudi U23 bisa menjadi pelajaran bagi timnas Indonesia U23. Al-Shehri mengungkapkan Serigala Putih julukan Uzbekistan U23 memiliki metode bermain bola langsung atau umpan direct yang berbahaya. Al-Shehri mengakui taktik inilah yang menjadi faktor utama kekalahan Arab Saudi U23. Terlepas dari kartu merah yang diterima salah satu pemainnya, pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan timnya kesulitan saat menghalau skema berbahaya ini. Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain tim nasional Uzbekistan. Mereka bermain dengan bola langsung. Dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur. Kata Al-Shehri dikutip dari Al-Wa'am, Sabtu 27 April 2024. Dan kami harus berada di satu garis dan satu blok, tapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan semua yang dia miliki, sambungnya. Sebab itu, timnas Indonesia U23 harus berhati-hati dengan taktik yang akan diterapkan Uzbekistan U23. Namun, anggota eksekutif Komite Exco PSSI, Arya Sinulinga, meyakini pelatih Shin Tae-yong sudah mempelajari permainan Serigala Putih.
Kita yakin STY sudah mempelajari juga bagaimana permainan Uzbekistan. Mereka ini kan ada bau-bau permainan Eropa atau Rusia kan, kata Arya dalam keterangan resminya dinukil pada Sabtu 27 April.